Pulau Sumatera, tanah dengan sejuta keajaiban. Ada yang menarik, salah satunya keindahan alam liar di Bukit Lawang. Menyusuri hutan tropis Taman Nasional Gunung Leuser, bertemu langsung dengan orang utan di habitat aslinya, dan merasakan denyut kehidupan yang bebas tanpa sekat. Inilah Klana Bentala dari Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih kepada kawan-kawan Cipatangengon, Rizal, Bang Yugas, Minoritas, nggak tahu namanya nih Minoritas, pokoknya teman-teman Cipatangengon dan seluruh kawan-kawan yang berada di Takengon kemarin yang nari didong dan semuanya sudah memberikan sambutan yang sangat hangat. Alamnya luar biasa. Hari ini kami pamit meninggalkan Provinsi Aceh khususnya dan juga Takengon, kita akan menuju ke Sumatera Utara. Semoga di lain kesempatan saya ataupun bersama tim Klana Bentala bisa kembali mengunjungi Takengon yang sangat dingin ini. Alamnya sangat cantik. Pokoknya luar biasa. Tadi barang sudah packing, semua peralatan sudah kering semua, kita jemur. Kita harus melanjutkan perjalanan 5.000 km ke Bandung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Takengon benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Pesonanya tidak hanya pada keindahan alam, seperti Danau Tawar yang memukau, tetapi juga kekayaan budayanya yang unik. Rasanya ada magnet yang membuat kami ingin kembali suatu saat nanti. Pagi itu, sebelum meninggalkan Takengon, kami sempat singgah di Kopi ARB untuk bertemu Bang Taufik. Secangkir kopi gayo menemani obrolan hangat kami. Bang Taufik inilah yang mempertemukan kami dengan seniman didong beberapa waktu lalu. Sebelum berpisah, ia memberikan bingkisan istimewa berupa kopi khas Gayo dan buku wisata yang memuat kekayaan budaya serta destinasi menarik di Gayo. Hadiah itu menjadi kenangan manis yang akan terus kami ingat. Terima kasih Bang Taufik. Harus kembali, nanti saya bantu ya. Sekarang ada amin. Setelah ngopi, rasa lapar mulai menyerang. Kami spontan mampir ke sebuah warung bakso yang terlihat menggoda di tepi jalan. Semangkuk bakso hangat berhasil mengisi kembali energi kami untuk melanjutkan petualangan. Destinasi berikutnya adalah SWY Cerutu Gayo milik Pak Waluyo, atas rekomendasi Bang Taufik tentunya. Katanya di sini ada cerutu yang sudah diekspor ke Korea. Tadi info dari Bang Taufik ada namanya cerutu Pak Waluyo, SWY Cigar. Ini kita nanti di sana lihat Barka udah masuk. Saya pindahin mobil dulu. Yes, jadi ini cerutu Gayo. Jadi selain kopi, Gayo juga ada cerutu. Nah ini model yang paling di bawah ini ada yang 15.000, model seperti ini. Terus banyak juga modelnya. Nah ini dia yang lebih premiumnya lagi. Jadi satu kotaknya itu 700.000. Ini yang lebih premiumnya lagi. Ini yang paling mahal, Pak. Ini yang paling mahal ya. Ini yang paling premium. Tapi ada juga yang lain tadi, ada yang 40.000, satunya ya Bang. Ya, orang-orang itu sisanya aja yang dihisap ke dalam. Sisanya udah dibuang kan. Ya, baru. Karena ada pahitnya itu. Kenapa nggak dihisap? Kan untuk lambung. Yang pahitnya itu kan lengket di mulut, kumur-kumur masuk ke lambung dia. Oh gitu. Untuk lambung. Ini tuh Untuk memperbaiki lambung. khas Gayo. Iya, khas Gayo. Sejak kapan Pak meracik ini? Baru 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Udah dikirim kemana aja penjualan? Ke Korea, Jakarta, Korea, Jakarta, Bali. Ada namanya Pak? Ini cerutu apa gitu? Ada nih. Ini di kota nih. SWY Gayo Cigar.
Siapa sangka Gayo tidak hanya dikenal dengan kopinya, tetapi juga dengan cerutu berkualitas yang sudah diekspor ke luar negeri. Cerutu Gayo memiliki aroma dan rasa yang unik, seperti mint, apel, dan green tea, serta bentuknya yang lebih tebal dibanding cerutu pada umumnya. Produk ini sepenuhnya dibuat dengan tangan, mencerminkan potensi besar industri tembakau lokal di Takengon. Barkah pun tak lupa membeli beberapa cerutu sebagai buah tangan untuk dibawa pulang ke tanah Pasundan nanti. Dengan hati yang penuh syukur atas pengalaman luar biasa di Takengon, kami melanjutkan perjalanan. Tak sabar untuk berbagi cerita ini di tujuan berikutnya. Markisanya enak, Kak? Insya Allah enak lah. Kenapa tuh enak? Segar lagi, karena buahnya udah tua dipetik kan. Pilihan? Ya buahnya nggak diperam sama karbit. Oh, Kita alami? langsung alami terus kan. Masak kita petik. Gimana bro? Enak bro? Ini ada pokat. Kan kita punya gula bro. Iya. Ini pokatnya berapa? 15 di situ. Foto. Kami kembali menggerus aspal di dataran tinggi Aceh Tengah, memulai perjalanan melintasi kawasan yang dingin dan sunyi. Jalanan mulai sepi. Hanya sesekali kami berpapasan dengan mobil-mobil travel yang bergerak dari Takengon menuju Lok Sumawe atau bahkan hingga ke Sumatera Utara. Di tengah perjalanan, kami menemui beberapa titik jalanan rusak dan amblas, sehingga harus ekstra hati-hati. Untungnya, kami melintasi rute ini di siang hari, di mana jarak pandang masih jelas dan lebih aman. Sore harinya, kami melintasi Lok Sumawe, dan setelah perjalanan panjang yang cukup menguras tenaga, akhirnya kami tiba di kota Langsa, sekitar pukul 8 malam. Perut yang mulai keroncongan membuat kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan menikmati makan malam. Pilihan kami jatuh pada sate matang, kuliner khas Aceh yang sudah terkenal kelezatannya. Sate matang itu sate apa bang? Daging lembu. Apa? Daging lembu. Daging lembu. Kenapa dikasih nama sate matang? Asalnya dari Matang. Oh, nama daerah berarti? Iya. Sate matang yang berasal dari kota Matang, Gelumpang II, Kabupaten Biren, memiliki cita rasa yang unik yang sulit ditandingi. Banyak yang mengira namanya mengacu pada tingkat kematangan sate. Padahal sebenarnya Matang adalah nama daerah asalnya. Keistimewaannya terletak pada bumbu kacangnya yang gurih. Kaya rempah seperti ketumbar, jinten, dan kemiri menghasilkan rasa khas yang membedakannya dari sate lainnya. Sebelum dibakar, dagingnya dimarinasi dengan bumbu rempah yang meresap sempurna. Sehingga aroma rempah yang menguar begitu kuat dan dagingnya tetap empuk. Di Langsa, sate matang menjadi sajian favorit di malam hari. Cocok untuk melepas lelah setelah perjalanan panjang ini. Sate matang bukan sekedar makanan, melainkan simbol kekayaan budaya dan tradisi kuliner Aceh. Pertama kalinya makan sate matang di Idi Raya, Aceh Timur. Ini kenapa tadi? Kenapa dibilang Aceh sate matang? Nama daerah. Oh, ternyata sate matang itu nama daerah. Ini dagingnya daging sapi ya? Ya, lembu. Daging lembu. Sekarang kita coba. Enak. Mirip-mirip marah sih. Karena hari mulai petang dan prinsip road trip kami adalah menghindari perjalanan malam, kami memutuskan untuk bermalam di kota Langsa. Untungnya ada penginapan yang ramah di kantong dan cocok untuk melepas lelah. Ada lemarinya ternyata di sini guys. Kita sudah nyampe di penginapan. Ya lumayan lah buat istirahat
Besok pagi kita lanjut lagi ke Bukit Lawang. Sukabumi, Abdi. Sukabumi, aduh. SMA 1 tamat. Keluarga, brother. Sukabumi di mana, Pak? Di Jalan Tipar. Jalan Tipar. Jalan Tipar Otista ada terminal, ada Pertamina. Sekarang udah dibuat pasar Ramayana. Terakhir stasiun kapan mudik? Mudik 2021. 2021. Oh, udah lama juga. Lama. 11 tahun, 12 tahun yang lalu. Jauh-jauh. Jadi merantau ke Aceh. Merantau berapa? pertama tamat SMA ke Jakarta. Tinggal di Jalan Percetakan. Blok M tuh ada Terakan Nita sampai 6 bulan terbang ke Aceh. Ya ngikutin ujung inilah, maksudnya ada kawan ngajak kerja kan. Di Aceh ada kerjaan, loncat ke Aceh. Sampai terus bergelut sampai istrinya orang sini, makanya susah pulang kampung. Diajak ke sana pada nggak mau. Rezekinya di sini, Pak. Tapi sering orang Bandung di sini. Sini sering ya? Makanya kalau udah ke sini, wow, mah. Nah kemarin Pak Sigit. Percakapan singkat kami dengan beliau terasa hangat, seolah bertemu keluarga jauh di perantauan. Pak nuhun, Pak. Assalamualaikum. Mbak, bangga, Mbak. Di Kota Langsa, kami tidak memiliki agenda untuk singgah ke destinasi wisata. Setelah memastikan semuanya siap, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Sumatera Utara. Akhirnya kita meninggalkan Aceh, sekarang kita masuk ke Sumatera Utara. Untuk terus kita lanjut ke Bukit Lawang dan Danau Toba, Samosir. Udah itu kita baru gas lagi ke Lampung. Gila, jalanannya sekarang penuh sama supir-supir Medan. Ampun, mental kita belum siap. Saat melintasi perbatasan, kami disambut kembali suasana perkotaan. Salam dari Binjai, haha. Di Binjai, sebuah warung bakso menarik perhatian kami. Selamat siang, salam dari Binjai. Akhirnya kita tiba di kota Binjai. Setelah perjalanan cukup panjang dari Langsa, kita makan siang dulu, baru habis ini ke Bukit Lawang. Bakso karebet. Konon bakso ini adalah khas Solo dan terkonfirmasi keasliannya karena yang menjual adalah orang Solo asli. Barka dan Badlan tanpa ragu langsung memesan semangkok bakso yang terlihat menggoda. Sementara saya dan Septian memutuskan untuk mencoba pempek Palembang di warung sebelah. Siang bolong yang panas pun terasa lebih nikmat dengan makanan yang lezat ini. Kuliner sederhana, tapi meninggalkan kesan yang tak kalah istimewa dalam perjalanan kami. Dari kota Binjai, kami melanjutkan perjalanan mengikuti papan petunjuk menuju Bohorok, Bukit Lawang. Setelah menempuh sekitar 2,5 jam, kami akhirnya tiba di Indomart Bohorok, lokasi pertemuan dengan Bang Jerry, pengelola dari Jungle River House. Udah ketemu sama Bang Jerry yang akan menemani kita jungle trekking. Apalagi Bang? Jungle trekking, Arum Jeram, pokoknya explore sana. Kita belanja dulu. Bang Jerry inilah yang akan menemani perjalanan kami di Bukit Lawang. Awalnya, Bukit Lawang sebenarnya tidak masuk dalam daftar perjalanan kami. Namun, seorang teman dari media sosial, Bakti namanya, merekomendasikan kami untuk mengunjungi orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser. Tak hanya itu, Kak Jenny, pemilik Jungle River yang berdomisili di Finlandia, bersedia memfasilitasi penginapan kami di sana. Kami pun sepenuhnya diserahkan kepada Bang Jerry, pengelola yang ramah dan berpengalaman. Dari lokasi parkir dan penitipan kendaraan, kami harus berjalan kaki untuk mencapai Jungle River House. Perjalanan melewati gang-gang kecil di antara rumah penduduk, jembatan gantung yang membentang di atas sungai, hingga jalan setapak yang hanya bisa dilalui motor. Lokasinya berada di paling ujung, tepat di tepi hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Menariknya, jika beruntung, kita bisa melihat orang utan datang pagi-pagi ke jendela penginapan. Seru ya?
Tapi ada sensasi menegangkannya. Siapa tahu mereka benar-benar mampir. Kita lihat saja nanti. Suasana Jungle River House sangat asri dan sesuai namanya, dikelilingi hutan tropis dan aliran sungai yang menenangkan. Oke, akhirnya setelah perjalanan panjang dari Aceh masuk Sumatera Utara, lewat berbagai jalur variasi, ada yang rusak, ada yang mulus, akhirnya kita tiba di tujuan kita, yaitu di Bukit Lawang. Akhirnya kita tiba di Bukit Lawang. Ini kita berada di Jungle River, penginapan yang ada di Bukit Lawang. Ini menarik banget, kita menginapnya di samping sungai besar, jadi sangat syahdu suasananya. Kita akan menginap di sini mungkin kayaknya 2 malam, sekalian istirahat. Besok kita akan trekking melihat orang hutan dan juga mainan ini river tubing, orang hutan, dan ada gua kelelawar katanya. Nanti akan dipandu sama Bang Jerry yang mengelola penginapan Jungle River ini. Ini keren banget penginapannya. Terus kamarnya juga besar, bersih, terus suasananya sangat alami, syahdu. Ada suara-suara hewan juga. Konon orang hutan itu kadang suka turun juga ke sini. Tapi mari kita lihat besok seperti apa ya. Dolby, kita makan malam dulu di Jungle River. Menu malam ini adalah ayam penyet semua. Ternyata Barkan tidak pesan ikan. Ini ayam penyet, featuring tempe goreng. Mari kita nikmati makan malam sebelum kita tidur untuk mengisi tenaga besok mencari orang hutan. Yuk. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi begini Numpuk tiga. Aduh. Pagi-pagi begini, siang-siang begini, punya anak 3 pagi-pagi. Woi, Arak ini sekolah, mandi. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Ditemani Bang Jerry dan temannya, kami memulai trekking dari ladang warga menuju kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Petualangan baru resmi dimulai. Air ini untuk memenuhi seluruh kamar untuk kita mandi, untuk keperluan hotel-hotel di Bukit Lawang dari sebagian, termasuk hotel kita ya. Airnya dari sini. Jadi cukup bagus airnya untuk kita. Ya, benar. Border ya bang, perbatasannya tanah masyarakat sama hutan lindung. Kalau hutan lindungnya kita belah kanan, kalau tanah masyarakat belah kiri. Inilah bordernya. Ya. Berarti sebelah kanan udah Taman Nasional Leuser. Iya. Sini masih masyarakat. Ya. Biasanya orang hutan itu ada di sekitar mana nanti? Karena gini bang, dia orang hutan ini hidupnya nggak netap bang. Liar ya? Pindah, iya. Karena kalau dulu kan feeding time lagi buka, dia ada tempatnya. Tapi sekarang kita mencari. Oh. Nah, kita mencari. Biasanya sekali ditemukan ada gerombolan atau masing-masing dia? Dia kalau orang hutan hidupnya sendiri-sendiri bang. Soliter ya? Iya. Kecuali lah lagi musim buah dia bisa banyak kita jumpa. Oh. Tapi dia dia nggak netap lah hidupnya. Belum jauh berjalan, kami bertemu dengan penghuni hutan yang unik dan tentunya lucu. Thomas Leaf Monkey, dengan bulu batang dan garis putih di kepalanya. Monyet ini terlihat asik melompat dari dahan ke dahan, memakan daun muda favoritnya. Thomas Leaf Monkey. Thomas. Karena dia sering datang kemari, dia paling suka dia makan daun muda rampung. Oh. Sama kayak orang hutan juga. Sebagai pengunjung pertama kali, saya langsung merekam momen itu dan tak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Semakin masuk ke dalam, kami bertemu wisatawan lain. Kebanyakan turis asing yang tampak sangat antusias. Bukit Lawang memang terkenal dengan ekowisata, terutama sebagai tempat melihat orang utan di habitat aslinya. Kami sadar, bertemu satwa liar di hutan alami tidak selalu pasti.
Tetapi justru itulah daya tariknya, keaslian dan tantangannya. Jadi nggak jauh dari spot Thomas Lip Monkey, ternyata di sini ada orang hutan satu. Kata abangnya namanya itu si Ratna. Tuh. Ratna? Ya, namanya itu Ratna. Tinggal kita nunggu galihnya aja. Ratna galih. Itu kelihat gemoy banget. Mungkin itu ukuran yang remaja ya, remaja ke dewasa. Lagi makan pucuk-pucuk daun. Dengan gerakan yang anggun, Ratna berpindah dari satu cabang pohon ke cabang lain, sambil sesekali memetik daun muda untuk dimakan atau diberikan kepada anaknya. Bang Jerry bercerita, Ratna adalah salah satu orang utan yang sering muncul di area ini. Meski sudah terbiasa dengan manusia, ia tetap menjaga jarak sebagai naluri liarnya. Menyaksikan Ratna yang begitu tenang dan keibuan membuat kami sadar betapa istimewanya momen ini. Orang utan Sumatera seperti Ratna memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai pemakan buah utama, mereka membantu menyebarkan biji-bijian dan regenerasi hutan. Pola makan mereka fleksibel. Saat buah langka, mereka beralih ke daun muda, kulit kayu, atau batang tanaman. Adaptasi ini membuat mereka bertahan di ekosistem tropis yang dinamis. Sempat saya digigit ini. Itu agresif. Kok bagi saya lebih bagus saya yang digigit pada tamu, karena tamu ada raja. Makanya kalau tamu digigit ngapa ya kita pakai pemandu kan gitu bang ya kan. Kecuali kalau lagi naas kita kan nggak tahu kan. Karena kan kita masuk konsultan kan medannya kan beda-beda. Iya. Oke. Makanya kita wajib kita pakai dua. Satu di belakang, satu di depan. Satu asisten. Setelah beberapa menit mengagumi Ratna, kami melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan. Jalur semakin menantang, dengan pohon-pohon besar yang mungkin berusia ratusan tahun. Saat berhenti sejenak, pemandu kami menyiapkan harta karun. Dari dedaunan sampai sebuah suguhan buah-buahan segar yang dihias dengan indah. Rasanya nikmat dan menyegarkan, cocok untuk energi tambahan di tengah trekking. Ukir dulu bang ya. Diukir. Bang, kalau semangka kan dibikin gini bang. Kalau nanas dibikin gimana? Sama juga. Sama juga. Tapi bentuknya beda. Bentuknya beda. Di sini namanya nanas juga. Nanas. Kirain ada nama lain ya bang? Nanas. Konsepnya makan di semak-semak bang. Wih, ini konsepnya itu Apa bang? Nama ini? Ini nama Big Fruit Salad ya bang. In the jungle everything possible. Oke bang. Don't bisa ya. Try. Apa yang tertarik pertama? Ini loh. Pasti. Semangko. Kita menemukan buah di semak-semak. Jadi kalau ke Gunung Leuser tuh harus sama guide. Jadi kalian pasti menemukan titik-titik kehidupan. Contohnya ini nih di bawah pohon yang kecil ya, Iya. Di bawah pohon kecil tapi banyak banget buahnya. Nih bisa dilihat sendiri tuh nanti. Rezeki ini namanya. Kata abang ya. Enak banget tanahnya bang. Kata abangnya ini adalah pohon kehidupan. Jadi nggak semua orang yang datang ke sini bisa menemukan pohon ini. Cuman guide-guide tertentu yang tahu keberadaan dari pohon ini. Dan pohon ini tuh bisa ditemukan ketika jam 12 siang pas. Ketika matahari ada di atas, pohon ini terkena cahaya matahari lalu berbuah, menghasilkan buah, dan buahnya itu tidak satu, ada pisang, ada semangka, ada nanas, sama markisa, ada jeruk, ada rambutan. Terus uniknya di sini buahnya selain matang sudah sudah tersusun dan siap untuk dimakan, nggak perlu dikupas lagi ini. Ini di salah satu keunikan yang ada di Leuser nih.
Selain orang utan, Thomas, ya ini pohon kehidupan. Kami melanjutkan perjalanan menyusuri hutan Taman Nasional Gunung Leuser, menyelami kedamaian alam yang tak terganggu. Tiba-tiba kami bertemu dengan seekor monyet babon besar yang tengah asik makan di bawah pohon. Monyet ini terlihat sangat santai menikmati makanannya. Tidak jauh dari situ, pemandu kami menunjukkan sebuah sarang rayap di pohon yang ternyata menjadi sumber protein bagi orang utan. Kami terpesona dengan bagaimana alam menyediakan segala yang dibutuhkan makhluk-makhluk yang ada di sini. Ini namanya rayap. Untuk ini ibaratnya bagi orang hutan, ini stick, cucuk stick, keluar dia dimakan jadi protein bagi orang hutan. Oh, jadi sumber protein orang hutan tuh dari sini? Dari sini semua, dari rayap. Oh, rayap ya ini ya? Saya kira tawon, Bang. Kalau tawon dia, Bang, setahu saya dia jumpa tawon madu, cuman matanya tutup nih, Bang. Makan gitu. Kalau bulu dia kalau sudah kebal semua. Iya. Cuman matanya itu tutup, mukanya itu. Matanya aja. Sebelum langkah lebih jauh, Bang Jerry sudah menyiapkan nasi goreng bungkus yang lezat untuk makan siang. Tadi makan buah, sekarang makan nasi jelek, nasi goreng. Masih di perjalanan ini, jadi cukup terjal. Aduh, mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah tenaga, meringankan beban abang-abangnya ngegendong. Iya, kasihan, kita menghargai. Mantap. Tak lama setelah makan, trek pun berubah. Jalurnya yang sebelumnya datar mulai menurun curam. Dan kami harus hati-hati melalui titik-titik yang memerlukan tali untuk menuruni bukit. Fasilitas tali yang terpasang sangat membantu kami, membuat perjalanan semakin seru. Tujuan kami adalah aliran sungai yang terkenal di sini. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan, kami akhirnya sampai. Tanpa pikir panjang, kami langsung menenggelamkan lelah. Saya tergoda untuk mandi di sini. Mungkin akan beberapa menit saya mandi ini. Sangat segar kayaknya. Saya akan mencoba mandi. Oke, let's take off me to take a bath in the Orangutan didatang kita. Bang, kamera, Bang. Kamera. Wait. Stop. Mana? Namun saat kami sedang menikmati kesegaran air, Catherine, orang utan yang kami temui sebelumnya di dalam hutan, mendekat. Ia bergerak dari pohon ke pohon, sepertinya sedang mencari makanan. Kami tetap berhati-hati, karena di Bukit Lawang kita tidak boleh memberi makan satwa liar agar tidak merusak naluri mereka. Nah, geng, jadi ini salah satu bentuk rezeki. Tadi kita cari-cari Catherine di gunung, di hutan. Kita nggak nampak, tapi dia sekarang nyemperin kita di sungai. Kita lagi mandi-mandi, ternyata Catherine ada di sini. Saya sempat mengabadikannya di kamera ini. Turun. Selain Catherine, beberapa monyet juga datang mencari makanan di sekitar area warung yang tutup. Setelah puas bermain dan mandi, kami melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini kami menggunakan jungle taxi, sebuah sensasi unik yang memanfaatkan ban yang disusun dan disambung sebagai alat arung jeram. Kami pun mengalir mengikuti sungai. Kenapa ini disambung-sambung? Karena ini namanya kita pulang arung jeram, Bang. Kalau arung jeram disambung, tapi kecuali kalau kita cubing-cubing sendiri kita naik bannya.
Perjalanan kami di Bukit Lawang akhirnya berakhir. Namun rasanya ingin berlama-lama di Jungle River House. Saya masih ingin menikmati kenyamanan penginapan yang dekat dengan alam, rebahan lebih lama, dan berharap ada orang utan yang datang menyapa langsung dari jendela. Hawa pegunungan Leuser yang sejuk dan gemercik aliran sungai yang menenangkan membuat kami ingin terus berada di sini. Dan semoga rumah bagi orang utan Sumatera tetap terjaga, tetap lestari, serta terus menjadi tempat yang aman bagi satwa-satwa liar yang luar biasa ini. Terima kasih atas kedatangannya di Jungle River House. Kami tunggu kedatangan kembali ya. Wih. Nggak ada kaca belakangnya, Bang. Hah? Kelihatan. Oh, baik kelihatan. Iya. Thank you Bang ya atas kedatangan di Bukit Lawang. Sampai jumpa lagi di Jungle River House tahun depan. Oke ya. Biar dapat orang hutan lagi. Siap. Bang. Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Ya Bang, selamat berkunjung Bang. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih banyak ya. Datang ya. Dari Bohorok, kami melanjutkan perjalanan ke Medan. Sebelum berangkat, kami membeli rujak sebagai bekal untuk perjalanan. Jadi ini kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Medan. Anak Medan. Tapi itu masih dekat penginapan ada rujak. Kita mau beli. Ini apa aja bro? Buahnya campur? Campur aja bro. Segini semua? Enggak. Ini ya dua bungkus lah. 2 bungkus untuk berempat. Kita beli rujak dulu, itu ada rujak guys. Ayo guys. Dia punya anak ya Lia. Kenapa, Kak? Rujak. Kami singgah sejenak di Binjai dan kembali mampir ke Bakso Solo Karebet. Dan kali ini saya ikutan makan bakso yang memang benar-benar enak. Ternyata kami juga bertemu dengan salah satu pengikut setia Kelana Bentala yang menyapa dengan "Horas bah." Wah, senang banget bisa bertemu langsung. Setelah itu perjalanan kami melintasi kota dengan jalanan yang mulai padat. Dan akhirnya kami sampai juga di Medan. Di Medan saya punya kawan lama, Nova Barus namanya, yang dulu pernah mengantarkan tim Atap Negeri saat melakukan pendakian di Sumatera Utara. Kami memutuskan untuk singgah di tempatnya, yang juga menjadi sekretariat. Hahaha. Malam harinya Nova mengajak kami ke Durian Sibolang, karena katanya belum sah ke Medan kalau belum coba durian. Kita sampai di kota Medan dan kita mau nyobain durian di Sibolang Durian. Sibolang. Salah. Oh salah ya? Gak ada lagunya. Ini katanya durian di sini banyak diskonnya. Selain Ucok Durian ada Sibolang. Kita akan mencoba durian yang mungkin agak premium dikit ya. Kemarin lokalan, di sini lokal juga, cuman ya agak oke lah. Di sana kami disuguhkan durian lokal pilihan dan juga durian premium. Wah, rasanya luar biasa. Ini menjadi penutup yang manis untuk perjalanan kali ini. Sedap banget.